Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini mata pelajaran kecantikan dasar akan membahas materi peralatan untuk rias wajah. Nah, peralatan untuk rias wajah ini ada dalam kompetensi dasar 3.2, menerapkan peralatan kecantikan kulit. 4.2, mengoperasikan peralatan kecantikan kulit. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi alat-alat rias wajah, menjelaskan fungsi alat-alat rias wajah, menerapkan cara menggunakan peralatan rias wajah, dan yang keempat, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peralatan rias wajah. Oke? Nah, penting sekali anak-anak sebelum melakukan praktek kompetensi apapun wajib mengenal, memahami alat-alat maupun perabot yang akan digunakan. Nah, pada kesempatan ini perabot yang akan digunakan untuk tata rias wajah diantaranya troli. Nah, troli ini fungsinya untuk apa? Untuk menaruh alat-alat yang akan digunakan pada saat melakukan tata rias wajah, ya. Kemudian di sini ada kursi. Untuk apa kursi? Tempat duduk klien pada saat anak-anak melakukan praktik rias wajah. Oke. Nah, berikutnya ada sterilizer. Sterilizer ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat yang akan digunakan untuk menghilangkan bakteri maupun kuman yang ada pada alat-alat tersebut. Nah, alat-alat apa saja yang dimasukkan ke dalam sterilizer? Bisa kuaset yang sudah dicuci bersih, dikeringkan, boleh masuk ke sterilizer. Oke? Kemudian apa lagi? Ada towel warmer. Nah, towel warmer ini berfungsi untuk menghangatkan spons, lenan, ya seperti handuk maupun waslap. Tentunya spons, handuk maupun lenan tersebut harus dalam keadaan lembab. Ya, lembab itu berbeda dengan basah. Lembab itu apabila diperas dia tidak akan keluar airnya. Sementara kalau basah diperas airnya akan keluar. Nah, dalam kondisi lembab inilah dimasukin ke dalam towel warmer. Nanti dia akan menimbulkan panas. Oke. Nah, berikutnya apa? Ada tempat sampah. Tempat sampah pun sangat penting. Ya, sebaiknya tempat sampah menggunakan yang ada tutupnya, yang memiliki pedal seperti ini, ya. Jadi nanti anak-anak kalau sudah menggunakan kapas, tisu, cotton bud, tinggal diinjak pedal tempat sampahnya. Nah, sampah yang kotor tadi dimasukkan ke dalamnya. Oke, paham? Berikutnya ada alat kotak alat. Nah, kotak alat ini berfungsi untuk menaruh alat-alat yang sudah tadi disterilkan dari kotak sterilizer seperti macam-macam kuas, dimasukin ke dalam gelas, kemudian kapas, tisu dan lain sebagainya dimasukin ke dalam kotak atau toples yang kecil. Nah, dimasukin, ditata di sini, dimasuk ke dalam kotak alat. Nah, setelah rapi baru ditaruh di tempat troli. Oke? Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada cawan. Cawan di sini boleh yang lubangnya 1, boleh yang 2. Fungsinya untuk apa? Untuk menaruh kosmetik. Pada saat mengaplikasikan pembersih, foundation, semua diambil dari tempatnya, dimasukin ke dalam cawan ini. Ya. Tidak boleh diletakkan di punggung tangan. Ingat, kalian sudah belajar K3, jadi wajib diaplikasikan di praktik. Oke, selanjutnya apa? Spons pembersih. Nah, ini spons pembersih yang nantinya masuk ke dalam towel warmer. Nah, spons pembersih ini harus dilembabkan terlebih dahulu. Setelah lembab, baru masuk ke dalam towel warmer. Oke, selanjutnya ada spatula. Ini sangat penting. Biar kecil tapi jangan dianggap remeh. Karena dampaknya akan berbahaya terhadap kosmetik yang diambil kalau tanpa spatula. Jadi, anak-anak wajib mengambil foundation menggunakan spatula. Tidak boleh menggunakan jari tangan.
Nah, dari menggunakan spatula tadi, masukin ke dalam cawan ini. Baru anak-anak mengaplikasikan kepada klien. Oke, paham? Bagus. Oke. Selanjutnya, alat apa lagi? Nah, di sini ada kuaset. Ya, kuaset. Di kuaset ini bermacam-macam. Isinya sudah ada kuas sudut, kuas blending, kuas blush on, kuas foundation, sudah lengkap semua. Nah, alat-alat ini tadi walaupun baru, jangan langsung digunakan. Anak-anak harus dicuci dulu. Pakai deterjen dicuci, kemudian dikeringkan, boleh dijemur, boleh menggunakan hair dryer. Nah, setelah kering baru masuk ke sterilizer. Oke. Nah, berikutnya apa? Nah, di sini ada kuas eyeshadow dalam bentuk spons. Karena dalam kuaset biasanya cuma ada satu. Jadi anak-anak perlu membeli lagi. Karena pada saat nanti praktek tidak cukup satu kuas. Oke? Nah, selanjutnya apa? Ada beauty blender. Beauty blender ini untuk mengaplikasikan foundation dalam bentuk cair maupun krim. Ya, sama dengan spons foundation. Ini juga sama untuk mengaplikasikan dalam bentuk liquid maupun krim. Nah, ini ada spons bedak. Spons bedak di sini untuk mengaplikasikan bedak powder. Ya, berbeda ya bentuk dan fungsinya. Ya, spons bedak ini untuk mengaplikasikan bedak powder. Ini dari bentuknya aja berbeda. Dia ada dilapisi oleh kain. Ya. Oke, selanjutnya ada penjepit bulu mata. Penjepit bulu mata fungsinya untuk menjepit bulu mata sebelum menggunakan maskara atau sebelum memasang bulu mata. Oke. Berikutnya, apalagi di sini ada pisau cukur maupun pinset dan gunting. Untuk apa? Pisau cukur sama pinset ini juga diperuntukkan untuk merapikan rambut alis yang berantakan. Artinya rambut-rambut alis yang tidak dikehendaki nanti, boleh anak-anak menghilangkannya dengan pinset ataupun dengan pisau cukur. Ibu harapkan anak-anak dua-duanya bisa menggunakannya. Nanti kita belajar. Oke. Nah, kemudian gunting untuk apa? Gunting juga di sini selain bisa menggunting bulu mata misalnya yang terlalu lebar, boleh digunting. Atau juga untuk menggunting rambut alis yang sudah dirapikan dengan pisau maupun pinset tapi masih bandel. Dia masih ada ngacung-ngacung ke atas atau ke samping berantakan. Jadi, tapi rambutnya tidak mau hilang. Kalau pakai pinset kan pasti kecabut. Pakai pisau cukur juga pasti hilang, ya. Jadi hanya ujung-ujungnya saja dirapikan, boleh menggunakan gunting. Begitu ya, Nak. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ada lenan. Nah, lenan yang perlu anak-anak siapkan apa? Nah, handuk kecil. Ya, yang anak-anak harus punya adalah handuk kecil. Kemudian apa lagi? Kiprias. Ya. Nah, fungsinya untuk apa? Antara handuk kecil sama kiprias. Ya, sama ini sebelum mengaplikasikan kiprias, handuk kecil ini dipasang di leher klien ya. Pasang di leher klien, baru ditutup dengan kiprias. Untuk apa? Menjaga busana klien terkena daripada kosmetik yang dipakai di wajah. Oke. Berikutnya ada herbando. Herbando juga berfungsi untuk menutupi atau menahan daripada rambut-rambut yang ada di garis pertumbuhan rambut. Jadi pada saat nanti melakukan tata rias wajah, rambut di bagian hairline atau pertumbuhan rambut tidak berantakan atau tidak sampai ke dahi. Jadi tidak akan mengganggu pada saat anak-anak mengaplikasikan foundation maupun dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya bahan yang digunakan. Apa yang bahan yang digunakan untuk rias wajah? Ada kapas. Untuk apa kapas? Jelas untuk mengaplikasikan penyegar bisa ya. Untuk membersihkan bagian mata, membersihkan bagian bibir begitu ya. Kemudian ada tisu. Nah, tisu juga penting untuk apa? Bisa nanti untuk sebagai bahan bantu pada saat anak-anak mengaplikasikan shading ya. Untuk jelasnya nanti di praktek ibu akan mendemokan ya. Di sini ada cotton bud. Cotton bud untuk koreksi. Bisa koreksi alis, bisa koreksi eyeliner, dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan tangan, tetapi menggunakan cotton bud. Ya. Oke, selanjutnya apa? Di sini yang tak kalah pentingnya ini adalah alat pelindung diri. Apalagi dalam situasi COVID sekarang ini. Jadi anak-anak wajib mengenakan sarung tangan maupun masker. Ya, wajib mengenakan sarung tangan maupun masker. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menghindari adanya
kontak langsung dengan klien, untuk sarung tangan, untuk masker mulut, untuk menghindari adanya droplet atau untuk menutup supaya terhindar dari adanya virus dalam bentuk melalui penularan lewat udara. Oke, anak-anak? Nah, sampai sini jelas? Nah, yang tak kalah pentingnya anak-anak harus memperhatikan dalam mempersiapkan menggunakan peralatan rias wajah itu apa sih yang harus diperhatikan? Nah, yang ke-1 itu alat harus dicuci bersih dan disterilkan. Ya. Kedua, lenan juga harus dicuci bersih, dikeringkan, disetrika. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan semua alat lenan dalam keadaan baik. Artinya apa? Tidak rusak. Contohnya, alat misalnya kuasnya ternyata pas dipakai rontok bulunya, ya. Kemudian lenannya ada yang sobek, ada yang bolong dan lain sebagainya. Ya, kemudian pisaunya tidak tajam, ya. Kemudian guntingnya tumpul dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus diperhatikan, disiapkan, ya. Nah, yang paling penting yang keempat, setelah selesai digunakan, semuanya harus dicuci, dikeringkan dan wajib disterilkan. Ingat, harus dalam kondisi steril. Setelah berganti si A klien untuk ke si B itu harus ganti dengan alat maupun lenan yang baru dalam kondisi sudah disterilkan. Oke, paham sampai sini, nak? Bagus, oke. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya apa? Nah, silahkan anak-anak membuat dalam bentuk tabel, dikelompokkan peralatan yang termasuk perabot mana, termasuk alat mana, lenan, bahan, dan APD. Silahkan dikelompokkan spesifikasinya apa dan fungsinya untuk apa. Ya, anak-anak harus membuat ini dulu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk job sheet. Nanti silahkan dikumpulkan melalui link yang sudah Ibu share di Google Class. Oke? Nah, minggu depan kalau sudah rapi, sudah siap kumpul ke Ibu semua, baru kita akan praktek. Tentunya alat-alat yang tadi Ibu share tadi, anak-anak harus punya dulu. Beli dulu, ya, harus punya dulu. Atau kalau memang nggak ada uang, bolehlah pinjem ke siapa, ke tante, atau ada minimal mendekati dengan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, paham, nak? Itu saja dari Ibu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ibu semata. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.